Oh ya Allah. Gak jadi. Ini mau enggak? Mau enggak? Ya. Mau yang sana. Diambil aja ta? Enggak apa-apa ya. Yang mana di mana, Pak? Recording in progress. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang ada di Pot Cafe Citandui 14 Surabaya. Selamat sore. Selamat sore Wina. Mas atau bro atau? Mas dong.
Kan Mas hari lah, Ibu nggak ada ya. kata tua untuk penyiar ya Bu ya. Oh Mas, Bu Is ya. baik. Iya. Saya Mas Aldi dan ini Wina. Ye, Mas Wina Aldi. kita kan udah lama bareng-barengan ya. Sebenarnya kita ini apaan sih? Apaan ya? Apaan tuh? Oh, itu kan iklan. Aduh, ya Allah. Ya kita kan BFF Iya ya. benar, BFF. Besties. Oke, selamat sore sahabat Merkuri. Saya Aldi dan Wina mengantarkan talk show kita, talk show spesial Hari Ibu, Wina. Ya betul, dalam rangka Hari Ibu kemarin kan kita merayakan Hari Ibu ya. Ya, Mas betul, Aldi. betul. Sekarang kita bikinin talk show-nya, menghadirkan pembicara ibu-ibu hebat di depan Luar sini biasa. sudah hadir. Ada 3 orang ya yang sudah hadir dan 1 orang nanti yang kita Ya, akan satu di terhubung. Zoom. Ya. Talk show kita Ibu Berdaya Indonesia Jaya sore hari ini menghadirkan Ketua DP3AK Jawa Timur Restu Novi Widiani, kemudian juga Ibu Ishendro. Selamat siang Ibu. Ishendro Gunawan. Panas-panas dikit mboten apa ye? Katanya sudah terbiasa di Arab. Nanti saya ikut kalau ke Arab lagi ya Bu ya. Ketua Dharma Wanita Pemkot Surabaya. Betul. Kemudian juga ada Ibu Pinky Saptandari, Betul, Ibu Pinky. Ketua Umum BK3S yang sekarang ini selalu nggak mau ketinggalan, ngintil Oh terus gitu, sama kami ini. Baik. Terima kasih. Aktif sekali Ibu. Terus Wina di Dan sebelah di Wina. sebelah saya ada Mbak Sulis ya dari Ya. Gojek. Iya Mbak Sulis ya. Dari Ini Gojek, sama wow, sama keren. sama Yosi. Oh, anaknya. sama putrinya ya. Putrinya. Ya, oke, luar biasa. Wah. Selamat datang ke Selamat datang. hadirannya, kerawannya Ibu Ibu. Cuk Sukiadi ya. Ibu, Selamat sore, selamat Ibu. sore. Salam sehat nggih? Alhamdulillah. Baik. sehat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan acara kita, Wina, kita Iya. mau mengundang kita semua yang ada di halaman Pot Cafe ini untuk berdiri sejenak ya. ya. Hah? dan mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Sudah siap? Sebentar biar oke. Yuk. Silakan duduk kembali. Terima kasih hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai talk show Kita juga kita, boleh duduk kan? ya? Kita juga boleh duduk kan? Boleh, boleh. Pak Aldi, Dodok Pak ya lagi. boleh. Mas Aldi jangan mundur-mundur, nanti Oh iya. jomplang. Gak apa-apa, ya. sudah Ada- biasa. Sudah biasa di Arab jatuh-jatuh biasa. Biasa di Arab. Oke, baik. Sebelum kita mulai Wina, Ya. kita mengundang Bapak kita Oh iya benar. yang ganteng, Kita mau Bapak mengundang Edward dulu Setia Dharma, Bapak Edward untuk ya, berbicara CEO-nya sepatah. Mercury Media Group ya. Sepatah 2 patah aja loh Pak Edward. Enggak, berpatah-patah juga enggak apa-apa. Kamu mau di SP ta? Iya bener. Enggak, berpatah-patah boleh Pak. Moga silakan Monggo, Pak memberikan Edward. sambutannya Pak Edward, silakan. Ya, terima kasih Pak Rudi, Pak Aldi, dan terima kasih para undangan dan para narasumber atas kesediaannya untuk hadir. Kita hari ini merayakan dengan talk show ya, Hari Ibu dengan tema Ibu Berdaya Indonesia Berjaya.
Dalam rangka Hari Ibu yang baru kemarin kita rayakan, kami di Mercury Media Group, di sini diwakili secara khusus Mercury FM dan Global FM, sangat-sangat support untuk upaya-upaya support kegiatan maupun hal-hal yang berkaitan dengan ibu. Karena kalau kita lihat, kita semua sadar ya, kita semua lahir dari seorang ibu dan bahkan banyak dari kita, saya yakin yang hadir di sini dan yang menonton, sudah merasakan bagaimana jadi seorang ibu. Kita sering dengar, ketika kita masih kecil kita dengar, kita nggak akan bisa merasakan pengorbanan orang tua, susahnya jadi orang tua, jadi ayah atau ibu, sampai kita sendiri jadi ayah atau ibu. Tapi ibu pada khususnya, apa-apa di sini, di rumah, biasanya yang menentukan pilihannya untuk makanan yang sehat seperti apa, pendidikannya seperti apa, siapa lagi kalau bukan seorang ibu, ya kan? Dan kalau kita melihat generasi muda adalah generasi masa depan penerus bangsa, siapa lagi yang membesarkan mereka, perannya paling besar kalau bukan seorang ibu. Maka izinkan saya untuk mewakili sekian banyak rekan-rekan di sini, terima kasih atas peran ibu-ibu. Dan kami sebagai Mercury Media Group ayo kita bareng-bareng, tugas ibu ini enggak ringan sama sekali. Bagaimana caranya kita bisa saling support ya, membangun ekosistem, support system, komunitas yang terkait, jadi support secara mental maupun secara pengetahuan, tips-tips jitu dari para narasumber yang ada di sini, saling sharing gitu ya, tidak ada di kita yang paling pinter gitu ya, tapi kita bisa saling sharing dari berbagai macam institusi, stakeholder, kalangan, background. Tujuannya satu, bagaimana kita bisa mewujudkan ibu berdaya untuk Indonesia yang berjaya. Terima kasih, semoga sukses acara ini. Terima kasih banyak Pak Edward, silakan Wina. Sambutan berikutnya dari Wina. Oh enggak lah, enggak usah lah ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi dan kita menuju ke Zoom Bapak Ibu sekalian. Di Apakah sudah terhubung? Zoom ada Ketua DP3AK Jawa Timur, Dr. Anda Restu Novi Widiani, MM. Apakah sudah terhubung? Oh masih belum terhubung. Hah? Belum on cam. Halo Bu Novi. Nah, itu ada suara? Halo? Belum ya? Tapi udah join ya? Oke. Selamat sore Bu Novi. Halo Ibu Novi. Halo. Coba ditanya passwordnya. Bu Novi passwordnya apa gitu. Mungkin harus diwawancari lewat telepon ini. Halo Bu Novi, belum ya? Belum dari sana atau belum dari kita? Dari Bu Novinya apa ya? Mau disapa yang lain dulu? Oke, baik silakan. Kita sapa yang lain dulu yang sudah hadir. Ada Ibu Iis Hendro Gunawan. Ibu Iis, ini saya nanya ngobrol-ngobrol dulu sama Bu Iis atau gimana? Boleh, sambil menunggu? Boleh. Sambil menunggu boleh. Novi, Kita mulai dari Bu Iis saja. Salam sehat ya Bu ya. Sehat selalu Ibu, alhamdulillah. Kegiatannya apa aja Ibu sekarang? Mic-nya. Nggak jauh dari kegiatan ibu-ibu lah, jadi ya tetap seputaran peran utama kita di keluarga dan jalan-jalan peran tambahannya, peran siap. perluasannya pastinya untuk masyarakat Surabaya khususnya masih untuk Indonesia pada umumnya. Jadi cuman ngurusin ibu-ibu Mbak, jadi kalau ngurusin ibu-ibu ngurusin anaknya juga, jadi hari ini kita ngurusin ibunya, besok anaknya. Oh gitu, ya, gantian. Kalau udah ngomongin ibu, nanti kita ngomongin kesehatan, begitu ngomongin kesehatan, kita ngomongin kesehatan mereka yang produktif. Kalau ngomongin kesehatan mereka yang produktif, kita ngomongin gimana ya kalau misalnya mereka yang produktif itu tidak aware terhadap kesehatannya, kemudian mereka punya sakit baik itu yang generatif maupun yang degeneratif, lalu mereka melahirkan, kemudian anaknya karena kondisi ibunya seperti itu, kemudian mereka minum obat
di kehamilannya, anaknya kemudian gagal tumbuh, kemudian anak-anaknya menjadi ada hambatan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau kita mau ngomongin ibu-ibu itu sebenarnya luas banget. Sangat. Di sekarang kan eranya banyak disrupsi gitu ya, jadi disrupsi milenial juga terjadi, disrupsi COVID-19, kemudian disrupsi digital. Nah, memahamkan ibu-ibu terkait 3 hal itu juga penting karena ibu itu harus akses ke semua. Jadi ketika mereka melihat kenyataan bahwasanya pandemi ini membuat banyak sekali hal yang perlu ada percepatan akses karena kita nggak mungkin ketemu gitu kan. Jadi teknologi yang harusnya kita akses di tahun 2030, nah sekarang mau tidak mau terjadi juga gitu, anak-anak belajarnya pakai teknologi jarak jauh. Nah bagaimana membuat mereka, para ibu itu tidak stres, kemudian anaknya juga enjoy dan setelah sekian purnama ternyata baik-baik aja, dan ketika mereka sekarang ditinggal oleh anaknya sekolah, mereka malah lebih suka belajar itu pakai daring karena anaknya ada di rumah, ibunya nggak ditinggal-tinggal. Kemarin sempat agak apa sih namanya, ada polemik kan itu ibu ya pas permulaan pembelajaran daring kan. Ya. Protes semua kan orang tua. Awalnya protes kan. Betul. Padahal kan kalau mereka protesnya karena kuotanya harus mereka bayar. Padahal kalau mereka nganter ke sekolah juga harus bayar transport juga. Iya gitu benar, kan. transport juga. Kalau dulu mereka kursus harus kemana-mana sampai malam. Sekarang anak-anaknya kursus cuman lewat Zoom, aplikasi. Daring. Jadi sebenarnya ini tinggal bagaimana membuat mereka itu bisa beradaptasi, dan saya melihat ternyata ibu-ibu tuh paling resilient ya, maksudnya mereka itu daya lentingnya luar biasa. Ketika ibu punya daya lenting, maka bapaknya mengikuti gitu kan, dan anak-anaknya juga begitu ibunya bilang mama nggak apa-apa, mama fine, mama baik-baik aja, mari kita berjuang bersama, anaknya juga ikut gitu kan. Semangat. Jadi serumah pada dasarnya ketika ibunya menikmati suasana, ibunya bangkit, keluarganya juga bangkit. Semangat semua ya, pokoknya kalau ibu semangat, semuanya semangat. Betul, makanya tetangganya juga semangat. Tetangganya semangat. Ya, jadi kalau kita mau membangun ketahanan keluarga, itu pada dasarnya kan ketahanan keluarga adalah dasar dari ketahanan negara. Begitu kita membangun ketahanan keluarga, dibangun dulu ibunya. Nah, ibunya dulu. Ketika ibunya kuat, ibunya mampu beradaptasi, ibunya tahu bagaimana harus menghadapi sesuatu yang tiba-tiba, karena era sekarang benar-benar nggak bisa kita bayangkan yang terjadi seperti apa. Sakit yang dulu flu 10 hari nggak apa-apa, sekarang hari pertama kayak masuk angin, 2 hari kemudian sesak napas, kemudian tiba-tiba tidak tertolong karena hipoksia. Nah kayak begitu tuh ketika ibu bisa menghadapi bagaimana kalau kita itu sakit, nah sakit ya berarti harus screening gitu kan, begitu positif ya berarti harus isolasi, begitu sakitnya parah berarti harus masuk rumah sakit, ketika sesak napas harus bagaimana gitu kan. Nah ketika keluarga semuanya terpapar kita harus apa, nah ketika kita sembuh kita donor plasma konvalensi. Nah begitu semua sistem itu ibu itu aware, jadi kita membangun awareness tuh dari ibu juga, maka semuanya akan lebih terasa baik-baik saja. Oke, nanti kita gali. Saya juga pengen tahu Ketua Dharma Wanita Kota Surabaya. Anak buahnya berapa? Tapi nanti ya Bu ya. Anak buahnya berapa? Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya itu anggotanya sama dengan jumlah PNS, karena anggota kita adalah PNS perempuan. Apal Bu semuanya? Dengan istri para PNS. Apal Bu? PNS perempuan dan istri para PNS ya. Saya hafalnya guru Pak, guru itu 43.000. 43.000 ya. Jadi itu hanya dari satu dinas pendidikan, tidak termasuk yang non PNS. Yang tidak non PNS itu kalau perempuan masih bernaung di dalam dinas pendidikan itu masih masuk anggota Dharma Wanita. Baik itu yang ada di kecamatan maupun kelurahan. Luar biasa. Sedangkan jumlah TK, karena saya juga ketua GOP TKI, ada sekitar 1.200 TK di Surabaya. Nah satu TK bisa 5 guru. Ya IGRA itu ada, Radatul Atfal itu ada sekitar 400 sekolah. Himpaudi ada 300 sekolah. Banyak Mas. Banyak banget ya. Itu kan Dharma Wanita ya. Kebayang kalau kita kemudian punya apa namanya ketahanan gitu kan, ketahanan perempuan yang kuat, maka kita nggak perlu khawatir. Apalagi ketuanya, ketahanan ibunya negara harus dimulai dari ketahanan apalagi di bawah Uis Hendro Gunawan yang tahan panas ya. Harus strong. Tahan panas dan biasa naik onta Pak, tahan jomplang. Tuh kan.
Makanya ketua Dharma Wanita, kalau misalnya semua diajak Dharma Wisata itu loh berapa? Iya, betul Pak. Biasa. Mancing-mancing. Baik, Ibu Is nanti kita lanjut. Saya ke Zoom sudah terhubung. tersambung Bu Novi, Novi. Restu Novi Widiani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dan sedikit catatan, Bu Novi ini bareng sama saya itu sama Bu Pinky. Kami alumni juga sama Bu Pinky juga, cuman kita beda angkatan. Kalau Novi sama saya satu angkatan. Pinky itu dosen kita. Ya? Bu Pinky dosen. Iya. Tapi beliau ini adalah angkatan pertama FISIP. Bu Novi. Iya. Ya, Senior okay. kita itu. Senior kita. Baik, Bu Novi ini catatannya tahun 1991 sampai tahun 2021 beliau menjadi PNS di Dinas Sosial. Yang terakhir beliau adalah sekretaris kepala dinas dan tidak jauh-jauh dari kegiatan untuk menangani Karang Taruna, anak-anak terlantar, kebencanaan dan segala macamnya. Dan kemudian syukur alhamdulillah amanah dipercayakan kepada beliau oleh Gubernur Kofifa Indar Parawansa 9 November 2021. Dr. Anda Restu Novi Widiani MM dilantik menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan. Selamat untuk jabatan barunya, Bu Novi. Saya harus memanggil Bu Novi sekarang. Kalau dulu zaman masih kuliah lapangan, sekamar sama saya di rumah saya gitu. Tapi itu cerita lama ya. Bu Novi apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Rudi, Mas Rudi. Aldi. Kalau tanggapan Aldi yo. On air ya, maaf Aldi. Namanya tuh suka ganti-ganti. Kita tuh Enggak, ya bingung. cuma dua, Itu KTP-nya satu. Nama on air, nama udara itu Aldi tuh. Gitu Dulu ya. Susanto itu. Kalau malam Susanti. Susanti kalau malam. bener. Iya. Kalau duitnya kurang terus pengesan gitu Susanti. Bu Novi, selain ucapan selamat juga apa tadi Bu Isendro sudah menyampaikan tentang bagaimana beliau bersama teman-teman Dharma Wanita di Surabaya membangun bahwa kekuatan itu dimulai dari ibu-ibu ya, Bu Is ya, dari keluarga dan ibu-ibu terutamanya. Bu Novi, apa komentar Anda terkait dengan Hari Ibu kemarin? Apa yang kemudian menjadi catatan menarik dari sudut pandang Anda? Hari Ibu ya, Hari Ibu itu memang terjemahannya sebetulnya lebih luas ya, tidak hanya sekedar kita untuk membalas jasa orang tua kita, rasa sayang dicurahkan pada saat itu. Sebetulnya ya setiap hari itu menurut saya Hari Ibu, tidak hanya tanggal 22 Desember ya. Karena banyak orang yang bilang bahwa kalau kita masih punya ibu atau kita masih punya orang tua itu adalah kunci surga buat kita semua. Yang menjadi catatan di Hari Ibu sebetulnya lebih penting dari kita menghormati kaum ibu adalah bahwa ini tonggak sejarah perjuangan perempuan yang sudah dirintis. Ternyata perempuan-perempuan Indonesia ini sangat hebat. Di tahun 1928 lewat Kongres Pertama Perempuan di Jogja, ini sudah hadir perempuan-perempuan kalau tidak salah 1.000 orang waktu itu yang sudah berpikir bagaimana memperjuangkan haknya, bagaimana dia berkontribusi terhadap pembangunan, tidak saja berkontribusi terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, bahkan pada saat itu dia juga sudah berpikir bagaimana dia ikut berkontribusi terhadap negara dan bangsanya. Jadi sebetulnya makna ibu, Hari Ibu kalau kita kembangkan lebih luas lagi. Contohnya tadi sebagaimana yang narasumber yang tadi sebelum saya, itu adalah peran ibu yang tidak di rumah tangga saja, tapi beliau meluas di masyarakat. Nah sudah sedemikian rupa ibu ini sekarang dari tahun ke tahun, bahkan dari tahun 1928 itu perjalanannya sudah dimulai. Dan saya rasa sekarang tetap harus tegar seorang ibu dengan segala permasalahan yang muncul. Tidak salah kalau memang dalam agama Islam itu bahkan ibu itu harus disebut 3 kali. Ibu baru ayah. Betul ya, kayak gitu ya. Itu Mas Rudi mungkin betapa istimewanya Hari Ibu itu. Dan itu mengingatkan semacam refleksi kita terhadap perjuangan perempuan Indonesia pada tahun 1928. Ya, oke. Bu Novi, Anda sekarang diamanahi dinas yang enggak lebih dekat dengan perempuan, lebih dekat dengan anak-anak, dengan kependudukan.
bahkan untuk wilayah yang lebih luas Jawa Timur. Boleh ngintip nggak? Apa konsolidasi Anda dan apa kira-kira yang, karena kita lagi bersama dengan banyak teman di Pod Cafe ini ingin mendengarkan juga DP3AK, nanti akan punya program-program apa, Bu Novi, di tahun depan? Oh, kamu kok suka ngintip ya? Lah Gak usah iya. ngintip, tak liatin aja deh. Lah iya, dari dulu kan kita Apa intip-intipan. sih, Bu Pinky ngurite kok pancet aja. Loh, ini jangan salah yo, Bu Pinky katanya Mas Aldi ngintipo, katanya gitu kok. Makanya saya ngintip. Dibukain. Audiens yang kami hormati, terutama hostnya yang luar biasa ya. Ada Jadi Wina kalau juga, tugas- Bu Novi, ada Wina juga. Oh iya. Heeh. Ada dinas apa nih? Dinas Oh DP3. bukan, aku host, ada temanku namanya Wina. Ada Wina, Oh, Ibu. Wina. Halo, Ya, Ibu. nah ini Wina. Oh ya, Wina. Oh ya. Monggo, silakan, Hati-hati silakan. kalau deket Rudi. Aldi hati-hati. Oh benar. Loh, Tinggal kami berjarak dijorokin kok. aja. Berjarak Jomplang. kok. Ya, silakan. Jadi gini, Mas Aldi, jadi kita ini di DP3AK ya, kalau kami di Provinsi Jawa Timur ini ketambahan kependudukan ya tidak sama setiap provinsi, kebetulan juga tambah berat karena tambah kependudukan. Jadi ada 5 arahan Presiden kepada Menteri PPPA yang tentu saja kita terjemahkan juga di provinsi maupun seluruh kabupaten kota yang menangani perempuan dan anak. Pertama, bahwa kita ditugasi bagaimana peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan ya. Kewirausahaan. Yang kedua adalah peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Ini semua kan untuk menunjang indeks pembangunan manusia ya. Bagaimana ibu bisa mengantarkan anak-anak minimal pada usia belajar dengan usia yang umum ya sampai SMA, SMK. Kemudian ini juga diamanahkan ke kami penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi saya sampaikan kepada semuanya saja bahwa ternyata transformasi digital pasca pandemi, kemudian modernisasi di segala hal itu membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya kita tahu bahwa semuanya serba digital itu sangat mudah, tidak terbatas ruang dan waktu dan biaya, tetapi meninggalkan konsekuensi logis yang mungkin ini menjadi PR bersama. Ternyata juga setelah pandemi ini transformasi digital demikian melejit gitu ya, ternyata jumlah kekerasan juga meningkat ya. Terhadap perempuan dan anak. Kemudian tugas kami juga ada di penurunan pekerjaan anak. Nah ini salah satu sebab ketika pandemi muncul, kepala keluarga berkurang atau tidak mempunyai pekerjaan karena PHK, bisa dimungkinkan anak-anak menjadi sasaran untuk mulai bekerja ya. Kemudian pencegahan perkawinan anak. Ini yang terakhir ini luar biasa ini. Jadi dengan pandemi ini bisa terjadi juga bahwa pada saat kasus-kasus ya, tapi kami juga belum mengadakan penelitian bahwa dampak keterpurukan ekonomi ya, satu bisa saja membuat orang lelah untuk menyantuni keluarganya sehingga dia menikahkan putrinya, atau yang paling parah adalah pernikahan dini ini karena MBA ya, dengan arus teknologi tadi banyak yang menikah karena memang kecelakaan. Jadi ini juga PR pendewasaan usia nikah. Kalau Pak Aldi mau ngintip 2022 program saya apa, yang kelima itu adalah PR saya di DP3 A-nya. Nah, K-nya kependudukannya PR saya adalah bagaimana semua warga Jawa Timur tidak ada lagi yang tidak memiliki KTP elektronik. Semua harus terdaftar, semua harus mendaftarkan administrasi kependudukannya, dan jangan lupa memutakhirkan. Nah itu mungkin sosialisasi itu yang kami akan tingkatkan di tahun 2022, tentunya nanti tidak sendiri, termasuk ya teman-teman sekarang lagi on air ini adalah teman-teman saya semuanya. Mungkin itu Mas Aldi. Ya baik, terima kasih. Sebelum nanti saya ke Bu Pinky dan Mbak Suris, sabar dulu ya. Banyak ya, programnya banyak ya. Programnya Bu Novi. banyak. Semangat Bu Novi. Ya. Sehat-sehat terus. Kita mesti break dulu, Ya, Bapak Ibu sekalian yang ada di halaman Pod Cafe dan para narasumber, karena mau pasang commercial break dulu ya. Kita harus memberikan kesempatan teman-teman di Mercury FM dan Global FM yang menyiarkan langsung program ini. Kita on air ya, live on air di kita dua live on radio, di Mercury 96 dan di Global FM. Kemudian kita juga live YouTube di Mercury 96 ya. Radio Mercury 96. Kemudian
off air di Pod Cafe. Ya, streaming juga di on air dan kita ke iklan dulu, teman-teman memberikan kesempatan teman-teman di radio untuk memutar iklannya, kita break dulu. Ya Win ya? Silahkan. Oke, kita lanjut kembali. Mari kita berikan sambutan tepuk tangan supaya kita nggak ngantuk Tepuk lah ya. tangan, supaya Terima kasih. supaya semangat. Sudah semangat kita. Nah, kan udah minum kan? Ya. Aqua. Udah minum air mineral. menikmati Sajian dari Pod Cafe. Sajian dari Pod Cafe, betul. Aha. Baik, sebelum nanti ke Mbak Sulis yang ini Saya ada yang interview sendiri. Wina nanti akan wawancara. Ngobrol. Saya ke senior kita gitu ya, dosen dan sekaligus juga menjadi penunggu visip
Iya benar. Karena beliau angkatan pertama di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Dan kebetulan Universitas sore Erlangga. hari ini namanya sama baju yang dikenakan. Ya, Pinky. Gak sadar kan, Mas Aldi gak sadar. Iya. Cuma perempuan yang sadar kayak gitu-gitu. Iya, Bu Pinky silakan. Bu Pinky yang sore hari ini Pinky. Yang sore hari ini Pinky. Cantik sekali. Sama-sama. Nah itu. Ya, terima kasih Mas Aldi, Mbak Wina, Bu Isendra, Mbak Sulis, dan Yosi, Bu Cu, Bu Herisi, dan teman-teman semuanya, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Bu Novi juga di Ya. sana. Kita senang bisa bertemu dalam memperingati Hari Ibu tahun 2021 yang bertema Ibu Berdaya Indonesia Jaya dan juga Indonesia Maju, gitu ya. Nah, tadi Bu Is sudah menyampaikan bahwa semua tergantung pada ibu. Gitu. Kalau ibunya semangat, semua juga semangat. Saya ingat nasihat ibu saya yang selalu mengatakan bahwa kabeh iku pusatnya adalah ibu. Jadi kalau ibu itu semangat, ibu rajin, ibu itu ceria, maka serumah akan ceria. Ceria. juga, Tertular ya satu Iya. rumah. Semua senang bekerja, ibu senang bekerja, semua juga akan senang bekerja. Kalau ibunya males, Iya, kalau ibunya malas, ya semua akan meniru seperti itu, gitu ya. Jadi inilah keteladanan ibu, dan sekarang peran ibu itu makin berat. Kenapa? Selain dihadapkan pada pandemik, kita itu hidup di era digital yang antara dunia nyata dan tidak itu menjadi membingungkan, ya. Sehingga kadang-kadang orang itu hanya terpaku pada apa yang dikatakan oleh HP-nya, gitu ya. Apakah medsos atau apa, YouTube, tapi tidak lihat di sekeliling kita ada orang-orang seperti Mbak Sulis yang punya Yosi yang bawa kemana-mana untuk bekerja, ya kan? Ada adik Laisa yang membutuhkan kursi. Ada Windy yang kursinya sudah tidak lagi muat menemani dia lagi kesekian tahun. Jadi mari kita menggunakan teknologi digital dengan bijak, tapi tetap aware, peduli terhadap sekitar kita yang juga membutuhkan uluran perhatian kita. Gunakan teknologi untuk membantu, untuk kemanfaatan, tapi jangan disalahgunakan. Tapi kalau disalahgunakan, hasilnya akan merugikan diri kita maupun juga orang lain, menyebarkan kebencian, ya kan, nyebarin hoax, yang bahkan tidak hanya merugikan, mungkin sampai berujung kepada kematian, karena salah paham dan sebagainya. Jadi peran ibu itu di saat sekarang luar biasa, apalagi kalau sang ibu itu punya keluarga yang berkebutuhan khusus. Saya salut luar biasa, ya. Mereka-mereka yang seperti itu tidak saja dia untuk kepentingan diri sendiri, sebagaimana halnya ibu-ibu yang lain, tetapi juga dia berkorban, membesarkan, mengembangkan anak-anak yang berkebutuhan khusus yang juga membutuhkan perhatian, tapi juga harus dimandirikan juga, gitu ya. Oke. Dan tadi Bu Pinky beri info ke kita kalau sore hari ini Anda yang ada di Pod Cafe jangan kemana-mana ya. Oh iya benar, nanti ada di door akhir prize. acara. Bu Pinky aja biar yang apa Bu door prize-nya? Ada door prize ya Bu. Ada door prize untuk karena kita memperingati Hari Ibu tahun 2021 akan ada juri rahasia yang sedang mencari siapa yang berbusana nasional serasi, gitu ya. Berbusana serasi. Dan ada yang berapa salah hadiahnya? satunya Mas Aldi ini serasa, begitu ya. Abaikan saya karena saya tidak direken sama Bu Pinky. Sudah pasti tidak dapat saya. Sudah auto menang Ibu, udah pakai batik. Tidak apa-apa. Ada berapa Ibu Nanti aku hadiahnya? nangis. Ada 12. Tuh banyak Ada 12 loh, banyak loh. Kayaknya Ada hampir 12. semuanya dapat ya. Ya, ada 12. Jadi Banyak sekali. jangan meninggalkan tempat sebelum saatnya. Nanti akan Ada 12 sertifikat SHM yang akan dibagikan.
Kopi sertifikatnya. Oke, baik. Sekarang kita Wina bergeser untuk ke Mbak Sulis ya. Ke Mbak Sulis ya. Selamat sore Mbak Sulis. Sore Mbak Wina. Ya Mbak Sulis ini dari Mitra Gojek ya? Iya, benar. Sudah berapa tahun Mbak Sulis sebagai Mitra Gojek? Udah 1 tahun ikut Gojek. 1 tahun di Gojek Iya. ya? Jadi mulainya tuh ketika awal pandemi ya Mbak Sulis Iya. ya? Saya tuh tadi sempat nanya Mbak Sulis ya Mas Aldi, kenapa kok pilihan awalnya tuh langsung ngegojek, di mana di situ tuh kan tempat pria semua, ya mayoritas laki-laki kan? Iya. Terus ternyata Mbak Sulis sudah pernah mencoba untuk berjualan, cuman Iya. nggak jalan Tapi ya, nggak Mbak? jalan. Aha. Iya. Betul. Terus cerita Mbak Sulis cerita, masa saya yang cerita? Ya, Gimana awalnya awalnya? dulu saya ditinggal sama suami saya berusaha jualan kecil-kecilan di tempat saya tinggal. Tapi enggak jalan karena ya waktu itu masih pandemi. Awal-awal pandemi waktu itu. Terus saya ambil langkah langsung jadi Gojek itu sampai sekarang. Ditawarin adik ya waktu itu Iya, ya? coba-coba tapi memang saya kan sudah bisa pakai motor jadi ya bisa jalan gitu. Jadi pada awalnya ditawarin adiknya untuk menjadi mitra Gojek, kemudian dicoba, alhamdulillah, Bisa jalan. Iya. alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ya gitu, Mbak. sampai Ada sekarang. tantangan apa aja pada saat awal menjadi mitra Gojek? Karena kan waktu itu Yosi masih umur 1 tahun dan sudah Iya. dibawa serta. Iya. Itu kalau kesulitannya tuh waktu hujan itu kan kasihan juga dia masih bayi kalau kehujanan takutnya sakit. Jadi kalau waktu hujan kadang saya matikan Aplikasinya dimatikan Iya, supaya nanti tidak kalau ada. udah reda baru jalan lagi. Oke ya. Terus kadang itu kalau dapat orderan itu kan macam-macam ya kan dapat goret, gosen gitu kan. Enggak sesuai dengan yang saya perkirakan kadang ya susah gitu loh. Kalau seumpama gosen biasanya kan barangnya kan ada maksimalnya gitu ya. Barangnya Beratnya kalau ya maksudnya? nggak bisa bawa gitu saya Ya kesusahan Allah. juga pernah. Apa mungkin barangnya besar, Iya, kan sambil soalnya bawa gendong bayi. anak, ya Allah. Gitu. Tapi ya alhamdulillah. Kalau penumpang ya Iya, Mbak, penumpang juga. Cowok cewek. cowok cewek ya? Iya. Terus nggak ada yang maksudnya keberatan kok bawa anak gitu? Ya, namanya juga penumpang pasti ada yang keberatan. Ada. Oh, Soalnya ada kan ya. waktu itu posisi saya bayi. Makanya terus? Takutnya kan ada apa-apa, kan kasihan betul, juga betul. anaknya gitu. Tapi ya gimana lagi, namanya juga kerja. Ya gitu. Oh, tapi akhirnya Tapi kadang ya saya yang dibonceng sama yang dibonceng sama penumpangnya ya, kalau penumpangnya laki-laki, kan kasihan ya udah Mbak saya. di belakang aja gitu. Iya. Yosi mau ngomong apa nak? Nyanyi? Oh nyanyi. Umur 2 tahun ini ya Yosi Ya, sekarang ya. udah umur 2 tahun. Kemudian kalau kendala-kendala tadi kayak misalnya dalam hal mesin atau apa gitu nggak pernah ada ya? Alhamdulillah kan motor saya masih jadi yang nggak pernah ada Nggak pernah kendala ya. sampai segitu. Kalau Parah. upah ada pembedaan nggak Mbak di perempuan sama mitra laki-laki gitu? Biasanya dari tipnya kebanyakan. Dari apanya? Dari tipnya. Oh tipsnya. Iya, alhamdulillah banyak yang ya. bersimpati. Oh ya Allah alhamdulillah. Jadi sampai sekarang masih bisa jalan, masih bisa ngegojek. Kalau yang paling susah apa? Apa sih layanan antar penumpang atau barang biasanya? Ya Barang tergantung juga sih. Kadang kalau penumpang itu yang susahnya kalau penumpangnya itu besar. Oh kayak gini? Kurang besar ada. Pernah saya Kurang pernah besar, kejadian soalnya. Sampai motor saya enggak bisa lari. Ya Allah Mbak besar sekali Tidak terima gaji. Saya mau cancel tapi nggak berani, namanya juga kerja. Oh jadi Dumbo. ini gajah duduk kan duduk. Jadi kalau misalnya penumpangnya besar agak susah ya repot. Ya, ya? soalnya ya kan motornya kecil juga. Terus ada yang penumpang kayak ngasih nggak puas terus bintang 1 gitu selama ini ada nggak? Alhamdulillah selama ini saya belum pernah dikasih bintang yang jelek. Alhamdulillah ya. Rantingnya saya naik terus. Semangat Mbak Sulis ya. Terima kasih. Itu dulu sih Mbak Aldi ya. Kenapa? Oh benar, biar simpati dan tipsnya Lah, banyak ya Bu. Anak saya lebih besar dari saya yang di pangku anak saya Bu. Biar tipsnya Ya. banyak. Oke, tapi Wina, Mbak Sulis mau mewakili perempuan-perempuan hebat yang saya percaya di sini saja banyak. Satu di antaranya yang sudah begitu senior, ini ada
Ibu Cuk Aha. yang ada di BK3S dan Oh, teman-teman iya. yang lain juga begitu Oh, ya. gitu, oke. Terima kasih Mbak Zulis dan saya ke Ke Bu Novi dulu ya. Ini Boleh. ada pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan dari sosmed kita ya kayaknya ini Oke, Wina, ya. boleh. Betul Ha, ya. Ke Bu Novi ya. Ya, kita ke Bu Novi ya. Masih Teman. ada Bu Novi? Bu Novi? Bu Novi masih Masih- stay tune? masih ada. Masih ada ya. Oke, baik. Bu Novi, ini ada pertanyaan yang pertama itu dari Sarah Walangtiang namanya. Saya nggak tahu ini nama sebenarnya atau nama samaran, tetapi yang pasti dari Mbak Sarah Walangtiang. Adakah institusi penitipan anak buat para ibu bekerja yang buka 24 jam? Saya nggak tahu apakah ini ada di dinas Anda, Bu Novi, tapi monggo dijawab kalau enggak. Kemudian yang kedua, apa fungsi konkret dinas DP3AK? Ini pertanyaan dari Dian Andriani. Dan kemudian yang ketiga, tiga aja, kami pilih tiga. Apa sih kekuatan ibu sebagai ibu berdaya? Bagaimana menjaganya? Itu yang ditanyakan oleh Isna Fitriana. Monggo Bu Novi. Baik, yang pertama TPA. Waduh, aku nih yang TPA yang 24 jam di mana ya? Yang jelas kalau di kantor kami tidak ada, tetapi memang sekarang kita memang dituntut untuk tempat-tempat umum, kantor itu responsif gender. Dalam artian bahwa minimal ada ruang laktasi itu harus. Jadi kita sudah sampaikan, sudah kita sosialisasikan bahwa keberpihakan ke perempuan responsif gender untuk akses ini harus dilengkapi di kantor-kantor pemerintah maupun swasta. Ya. Tapi kalau yang 24 jam setahu saya ada di wilayah Surabaya Timur itu 24 jam. Di kantor saya sendiri tidak ada. Kemudian apa tadi yang kedua Fungsi Mas Aldi, konkret, dinas fungsi konkret DP3AK. DP3AK. saya selalu memudahkan pemikiran begini. Kami ini kan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak ya. Kemudian kalau pemberdayaan perempuan artinya saya harus memberdayakan perempuan dari tidak berdaya atau kurang berdaya menjadi berdaya, perlindungan anak dari tidak terlindungi menjadi terlindungi. Memang ini sangat kompleks sekali. Tetapi memang yang pokoknya di DP3AK ini mengarah kepada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, tetapi beberapa kebijakan regulasi yang ada seperti regulasi tahun 2020 Permen dari Menteri PPPA itu ditetapkan bahwa ternyata kita juga bertugas di dalam pemberdayaan perempuan dan anak di kebencanaan. Artinya bahwa dalam perjalanannya itu tidak hanya di bidang kekerasan saja, tetapi kita masuk fungsi-fungsi penunjang pada OPD-OPD yang lebih dulu lahir untuk menangani permasalahan-permasalahan ini. Misalnya kalau bencana kita juga menunjang kerjanya BPPD dan Dinas Sosial. Kemudian konflik sosial kita juga ternyata juga berkewajiban di bencana sosial untuk meyakinkan kepastian perlindungan anak dan perempuan. Ini kita diajak bekerja sama dengan Bangkes Bangpol. Artinya bahwa skop yang intinya yaitu tadi adalah yang mengalami kekerasan, tetapi sebetulnya kita juga berperan terhadap semua pekerjaan-pekerjaan lainnya, namun kita menjadi penunjang dari OPD-OPD yang memang stressingnya di situ. Kemudian untuk menjaga pemberdayaan perempuan, saya salut dengan Ibu yang tadi Mbak Sulis ya. Itu adalah contoh kalau dikatakan berdaya itu kayak apa sih? Ya kayak Bu Sulis itu. Jadi berdaya itu adalah dia memiliki kekuatan untuk bertahan di ekonomi keluarganya, membantu dan melakukan hal yang positif di hidupnya, dan itu pilihan yang harus diambil ya. Dia memilih pekerjaan yang seperti itu dan dia tidak diam, dia berdaya. Sesungguhnya itu. Lalu apa yang bisa menguatkan? Ini kerjasama dengan dalam hal ini suami ya, kalau masih memiliki suami ini memang inilah kerjasama yang bagus, dukungan yang bagus dari pasangan masing-masing kalau yang sudah punya pasangan, atau dukungan yang bagus dari orang tua kalau memang yang belum punya pasangan. Jadi berdaya ini harus ditunjang dengan lingkungan terdekatnya terlebih dahulu, kemudian pemerintah, kemudian eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya ikut terjun dalam hal pemberdayaan, menjaga pemberdayaan perempuan ini. Begitu Mas Aldi dan Mbak Wina. Ya oke. Satu lagi pertanyaan dari saya Bu Novi. Tambahan. Iya tambahan. Kalau kependudukannya apa yang apakah KBBN ini bentuk lain dari BKKBN yang dulu kita pernah punya atau?
Gimana Iya, Bu Novi? betul. Ya, benar sekali Mas Aldi. Jadi dua sisi yang belum saya sampaikan ya. Kami juga bertugas di bidang ketahanan keluarga ya. Ketahanan keluarga ini kan memang leadingnya di BKKBN dan kita juga mendukung penurunan stunting. Ini memang tanggung jawabnya di BKKBN. Stunting, ya. Kemudian ya. kita ketahanan keluarga ini kita juga jangan sampai ya perpecahan dalam keluarga itu ya. Kemudian kita mendorong juga meningkatnya kematian ibu melahirkan. Ini memang leadingnya BKKBN, tapi kita menunjang karena apa? Karena kita adalah juga memiliki organisasi-organisasi perempuan yang konsen terhadap ini. Itu yang kependudukan yang kerjasama dengan BKKBN. Kependudukan yang kerjasama dengan Dirjen Kependudukan, ini masalah kelengkapan administrasi kependudukan. Bagaimana bayi lahir itu harus dipastikan tercatat akte kelahirannya. Bagaimana yang sudah tidak up to date itu harus dimutakhirkan. Ini juga tidak hanya yang belum punya KTP, udah jelas yang belum KTP itu dia harus mendaftarkan ya. Dan itu sekarang bukan hal yang susah lagi, itu sudah demikian canggihnya ya. Pendudukan tidak seperti dulu berjam-jam berhari-hari, bahkan ini sekarang bisa cetak dimanapun juga untuk adminduk ini. Nah, yang sekarang menjadi PR di kependudukan adalah pemutakhiran. Pemutakhiran ini bisa didorong, tetapi sebetulnya lebih ke kesadaran diri. Banyak masyarakat, terutama di lini terbawah desa kelurahan ini tidak memutakhirkan data kependudukan. Ketika meninggal dia nggak lapor atau mungkin ya memang tidak terinformasikan, akhirnya tercatat sebagai kependudukan. Ini kan mempengaruhi jumlah-jumlah statistik. Kemudian status kependidikan. Kalau nggak salah Mas Aldi udah S3 ya? Enggak. Salah Bu. Salah. Saya S3-nya Kalau itu sudah STLR. S3, itu harus dimutakhirkan itu di KTP-nya, karena itu berpengaruh pada pencapaian pendidikan. Kalau dihitungnya dari status kependudukan. Nah, inilah yang kita harus gelorakan. Yang status sudah menikah tapi dia tetap bujang, nggak diperbaharui, macam-macam lah. Nah, inilah PR terberat karena ini mempengaruhi statistik kependudukan. Begitu Mas Aldi. Baik, terima kasih. KTP-nya Mas Aldi tulisannya menikah atau belum menikah ya Bu? Saya no comment. No comment. No Dia comment. nggak berani loh. Oh CS banget ini kayaknya. Enggak, kalau kita bangga, kita punya Bu Novi di level provinsi dan Bu Iis Bu Hendro Iis. tadi sudah tangannya bola-balik gini-gini, Iya, pasti akan setuju banyak programnya. insight untuk beliau penguasanya Surabaya, kalau Bu Novi penguasanya provinsi. Tapi sabar dulu ya Bu ya, saya harus ke iklan Iklan dulu lagi, soalnya. oh ya, oke. Karena kita harus ke iklan, teman-teman di radio monggo silakan memutar iklannya. Kita berikan sambutan tepuk tangan untuk Tepuk iklan tangan kita sekali, yang terima tidak kasih. didengarkan, nanti kita lanjutkan kembali.
Oke, baik kita lanjutkan. Mari kita berikan kembali tepuk tangan yang meriah supaya kita nggak ngantuk ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah sekarang kita Win. kembali ke narasumber kita. Apa? Ya, kita kembali ke narasumber tapi Tapi? tadi saya dibisikin sama Mbak Retno, jangan lupa, jangan pulang dulu. Nanti setelah kita bertalk show Ria ini ada Ibu dari PPPA ya, betul ya? Ya. Yang akan perform ya. Oh ya benar, Ya, mau nyanyi. iya kan? Iya, bener ya, mau nyanyi kan? Iya nyanyi, joget Oh, juga oke. boleh nggak apa-apa, bebas. Oh iya. Iya kan? Mas Aldi yang Oke. joget ya. Ya jadi nanti ada PPPA ya Bu ya? PPA, oh kebanyakan P saya Rek. PPA, P2A, nanti akan nyanyi. Berapa lagu? Oh cuma Oh, 2, dua. saya kira 5. Kalau 5 kalian, Kalian ditarif ya. saya tarif. Baik, ada pertanyaan juga untuk Bu Oh ya. Iis ya? Kita bacain pertanyaan dari pendengar dulu Ibu ya. Kebetulan saya Boleh, dititipin dari on air ini ada yang bertanya ke Bu Iis dulu ya Ibu. Jadi ini kekhawatiran seorang ayah sih di era sekarang ini kan ya yang namanya gadget, yang namanya arus teknologi itu kan deres sekali. Terus habis gitu seperti yang kita lihat di medsos itu banyak sekali akhir-akhir ini terjadi kekerasan terhadap perempuan. Benar kan Ibu ya? Nah, gimana tips dari Bu Iis supaya para ibu dan anak perempuan kita supaya terhindar dari kekerasan seksual? Ya, kalau menurut kami begini ya Bu ya. Mbak Ibu aja. penanya tadi. Ya Mbak. Siap. Sebenarnya kalau soal melindungi perempuan tuh saya tuh belajarnya dari Bu Pinky ya. Karena Bu Pinky di BK3S itu tidak hanya menyoal tentang inklusivitas yang ada untuk anak disabilitas. Jadi inklusif itu kan ada disabilitas, kemudian ada perempuan karena perempuan juga termarginalkan dan banyak sekali juga pelecehan ataupun kekerasan Kekerasan. ataupun kejahatan yang menimpa perempuan. Lalu satunya lagi adalah UMKM yang notabene modalnya sedikit gitu ya. Jadi mereka yang modalnya sedikit, mereka yang termarginalkan, perempuan, bahkan kemudian disabilitas itu selalu menjadi sesuatu yang pemerintah itu harus ada, hadir, merangkul dan terlibat. Sebenarnya kita mulai dari bulan Mei sampai dengan 3 Desember kita ada terkait dengan literasi digital yang terpola dengan 4 pilar termasuk skill, kemudian budaya digital, kemudian kita kasih juga etika bermedia, kemudian yang terakhir adalah safety. Nah safety itu adalah keamanan yang melindungi kita semua dari cyber, dari kejahatan-kejahatan cyber. Cybercrime. Terus kemudian dari kejahatan-kejahatan keuangan yang berbasis teknologi dan juga bagaimana kejahatan berbasis gender yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Karena di era sekarang itu kalau dulu kejahatan tuh udah jelas, misalnya saya dengan Mas Aldi misalnya. Jadi udah ketahuan orangnya yang melecehkan siapa gitu Oh kan. iya benar, kelihatan Nah, kok Ibu. ketika- Kok saya Bu? Enggak kan udah ada tulisannya. Kelihatan. Loh, tapi ini- Pelecehan tidak untuk gajah. Tuh, Anda Bukan. ya. Gajah. Ya, ya. Gajah Apa lagi. namanya? Bercanda ya Mas Aldi. Jadi gini, kalau dulu kan begitu. Jadi ketika saya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari seseorang, saya bisa langsung lapor siapa orangnya, Aldi orangnya. Gitu kan. Kejadiannya di mana? Di sini. Apa yang dilakukan? Seperti ini, gitu kan. Udah ada jelas, gitu kan. Barangkali kalau ada CCTV mungkin lebih Terbantu. terbukti lagi, gitu kan. Nah, kalau sekarang itu kejadiannya bisa di Surabaya, pelakunya di Makassar, Oh iya, atau pelakunya bisa di luar negeri, karena berbasis Digital. cyber. Bahkan beberapa ada kejadian cyber Crime. bully yang berbasis gender dan juga kejahatan seksual itu menggulung, jadi menyuruh korbannya itu menggulung badannya pakai iya. jarik gitu Iya, kan, iya, iya. nggak Pernah ngerti, dengar. tapi itu sebenarnya Fetish, adalah ya. kejahatan gitu kan. Kemudian melakukan memberikan pemandangan yang seronok gitu kan, jadi memberikan pemandangan yang tidak senonoh yang itu secara impulsif bisa membuat mereka yang melihat itu distraksi mentalnya, seperti itu mereka panik, bahkan mungkin ada yang tertular, artinya awalnya dia tidak mengenal pornografi menjadi mengenal. Sebenarnya apapun yang terjadi terhadap itu semua,
ketika kita itu berdaya, kita itu lebih gampang atau lebih waras untuk berpikir. Ketika beliau ini memiliki duit gitu kan, dia lebih bisa tidak terlecehkan oleh laki-laki. Betul. Iya kan? Ketika Bu Pinky meraih sebuah prestasi terhadap dirinya, kemudian berada di level terbaik, siapa mau melecehkan Bu Pinky? Tidak akan ada. Betul. Begitu juga dengan Bucu, kemudian dengan Bu Heri yang saya kenal sebagai anggota Dharma Wanita dan juga ketua IID periode lalu gitu kan. Dan sekarang beliau juga berkecimpung di BK3S. Ketika kita perempuan itu berdaya, ketika kita mempunyai anak-anak yang punya prestasi, yang mereka punya pikiran-pikiran yang positif, mereka itu tidak rentan oleh itu karena mereka selalu punya critical thinking. Ketika mereka dilecehkan, mereka akan berpikir, oh ini apakah baik, apakah benar, apakah bermanfaat, apakah bijak, dan apakah melanggar undang-undang atau tidak. Justru hati-hati dengan kita-kita, karena begitu mau dilecehin, mereka masuk jebakan dan mereka kita laporkan, karena itu bisa dilacak. Ya. Jadi, seperti itu. Oke. Pun saat mereka melecehkan kita dan mereka pakai fake account, bisa kok. Bisa dilacak. Bisa, jadi kita nyalakan kita record ya, kemudian kita capture, kemudian kita juga bisa laporkan misalnya di Facebook ya kan ada untuk melaporkan. Di WA juga ada. Jadi ada fitur-fitur pengamanan yang bisa mengamankan kita. Yang terpenting dari kita jangan lelah dan bosan untuk belajar. Karena itu tadi di samping skill pasti ada pengetahuan terkait dengan budaya. Dan dikait budaya yang paradigmanya berubah dan kita paham, kita akan mengerti terkait dengan etikanya seperti ini gitu kan. Dan yang terakhir pengamanannya seperti ini. Ketika kita berdaya, nggak akan ada pinjaman online ataupun investasi bodong yang ternyata mencapai 91 triliun sampai dengan hari ini dan 55% korbannya bahkan mencapai 80% korbannya adalah perempuan. Nah, ketika kita berdaya, kita akan tahu bagaimana menyelamatkan diri kita sendiri dari banyaknya bahaya yang akan terjadi. Jadi Bapak tadi yang tanya, kalau misalnya kepengin bagaimana sih melindungi, berikan mereka edukasi terkait dengan pengamanan diri terhadap lingkungan, terhadap investasi, terhadap body shaming, terhadap bullying. Jadi mereka tidak perlu direspon dengan kehendak pembuli. Saya paham kok ketika saya dikatakan gajah misalnya, kan pembuli kepengin saya marah, saya nggak marah karena saya memang bukan gajah. Ketika mereka mengatakan misalnya saya goblok gitu kan, saya nggak marah karena saya berdaya kok. Saya punya prestasi kok. Jadi merespon pembuli itu dengan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh pembuli. Ketika kita merespon pembuli dengan apa yang dikehendaki pembuli, maka dia udah menang gitu kan. Begitu juga ketika mereka melecehkan kita dengan berbagai cara, baik itu secara langsung maupun melalui cyber. Gitu. Jadi jangan coba-coba membuli Bu Iis Hendro. Iya. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Iis. Tepuk tangan, baik. Gila, saya geser ke pendengarnya Merkuri dulu biar adil ya. Nanti Vina nanya ke Mbak Sulis juga. Kalau ini pertanyaannya dari Pak Sulaiman di Sidoarjo, tolong ditanyakan Mas Aldi ke Bu Novi dan Bu Pinky sekarang yang saya mau tanya. Bagaimana caranya agar ibu-ibu di zaman modern ini bisa tetap bekerja, tetap merawat anak dan tidak terbengkalai dalam pendidikan di rumah dan sekolah, agar tidak terkena dampak minuman keras, narkoba, tolong diberikan solusinya dan berikan contohnya. Kok Pak Sulaiman nggak nanya ke Bu Sulaiman, kok nanya ke Bu Pinky? Iya. Bu Pinky, apa? Ya, saya kira ini juga persoalan parenting ya. Bahwa urusan bagaimana anak tidak kena narkoba supaya pintar dan sebagainya, emangnya tanggung jawabnya ibu saja. Ya, bikinnya lo berdua Mas Aldi. Loh ya jangan marah sama saya, iya Bu. Abah Sulaiman saya ini yang dimarahin loh. Ya. Artinya ini juga membangun keadilan dan kesetaraan gender, bahwa keberhasilan mengasuh anak di rumah jadi rapi, semua jadi sehat, itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi tidak bisa kita mengatakan ibunya tuh ngapain aja. Ini loh kayak Bu Sulis ini bukan main gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk
kalau rumah nggak beres, nggak bersih itu salah perempuan gitu ya. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama. Dan tentang kekerasan, nah ini juga bagian dari kekerasan juga gitu ya. Menganggap bahwa ibulah yang bertanggung jawab, yang kalau nggak beres salahnya ibu, itu betul-betul sesuatu yang harus kita luruskan, Mas Aldi. Ya. Dan tadi soal kekerasan sendiri, saya kira spektrumnya memang sangat luas. Ya. Bahwa kita harus berdaya, iya betul. Tetapi ada kasus-kasus di mana anak-anak betul-betul tidak berdaya seperti kasus di pesantren. Oh iya. Iya kan, betul, seperti itu. Betul. Jadi kita harus melihat itu secara proporsional dan biasanya korban ini tidak mempunyai posisi tawar yang tinggi. Dia selalu lebih lemah. Ya. Dan ini juga PR untuk Bu Novi bahwa sekarang ini kalau kita bicara kebencanaan, saya setuju DP3AK ini juga bicara tentang kebencanaan berperspektif gender, tapi jangan lupa bencana itu bukan hanya bencana alam, tetapi juga ada bencana sosial, di mana bencana sosial sekarang yang sedang maraknya dan dikatakan oleh sebuah harian besar di Indonesia saat ini adalah darurat kekerasan seksual. Itu adalah bencana sosial yang harus kita hadapi bersama-sama. Jadi ini PR-nya Bu Novi, mari kita jadikan gerakan ini untuk berdaya itu adalah untuk melindungi semuanya dari berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Ya, dengan jangan menyalahkan korban, jangan juga melindungi pelaku. Betul. Banyak sekali kejadian justru pelakunya karena orang terkenal ditutupin. Betul. Ya. Lalu kemudian ketika korbannya itu lemah, maka dia disuruh berdamai, suruh mengatakan bahwa dia yang bersalah, salahnya kenapa pakai rok mini dan sebagainya. Apa yang salah dengan rok mini? Asal tahu ya Bapak Ibu sekalian, kumpulan baju korban kekerasan seksual itu mulai dari popok bayi sampai mukena. Lalu penjelasannya di mana? Itu. Dan baru saja kejadian di Palembang, seorang istri dibakar suami karena dipanggil tidak menyaut padahal dia sedang sholat. Nah, disitulah contoh-contoh bagaimana kekerasan itu berbasis ketidakadilan gender dan harus kita atasi bersama-sama. Oke, baik. Saya ke Bu Novi. Tolong ke Bu Novi. Bu Novi? Bu Novi. Ada pekerjaan, ada pekerjaan Ada rumah PR dari dari Bu Pinky. Ya, Bu Novi, ada pekerjaan rumah dari Bu Pinky. Soalnya kalau di sini ini kan yang cowok cuman saya, jadi Bu Pinky yang tuding saya, Bu Pinky Is masih yang tuding ngerasa saya. dosennya Bu Novi, makanya ngasih tugas. Makanya itu. Daripada saya yang Masih disalahkan berasa. terus, saya PR-nya tak kasih ke Bu Novi aja. Ya udah. Silakan Bu Novi, soal kebencanaan itu bukan cuman bencana alam loh. Piye, Bu? Iya betul. Bencana itu kan ada dua, bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam ini yang erupsi kayak Gunung Semeru. Kemudian sosial juga yang terbesar sekarang yang seperti Bu Pinky itu setuju banget. Memang sekarang yang lagi trending topik adalah kekerasan. Dan juga untuk juga sebetulnya juga adalah konflik sosial atau teroris atau radikalisme. Ini juga jangan abai karena Provinsi Jawa Timur ini memang masih atensinya masih ada cukup tinggi ya di Jawa Timur. Jadi sekarang ini perempuan anak tidak kita dalam batasan kekerasan rumah tangga di lingkungan dan sebagainya memang juga merambah ke radikalisme, terorisme ini bahkan lebih jauh lagi. Nah, setuju konteks sekarang di kekerasan. Betul Bu Pinky dan teman-teman semua dan narasumber semua bahwasanya memang secara tupoksi ini di DP3AK kami memang tidak bisa sendirian. Kita memang butuh dari kerjasama. Makanya dalam mengatasi kekerasan ini ada 3 hal yang selalu saya ingin sampaikan kepada siapapun juga. Satu adalah responsif. Bagaimana kita secara cepat mengatasi ketika ada berita tentang kekerasan. Ketika ada bicara tentang kekerasan. Nah ini sebelum ke provinsi, tentunya kabupaten kota, ini pintu pertama yang harus menampung kalau ada kasus seperti ini dan ini juga diinformasikan.
pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kolaboratif. Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa ayo kata Bu Pinky kita bersama-sama. Saya senang sekali kami tidak akan sendirian dalam hal ini. Legislatif, eksekutif, yudikatif, saya setuju sekali. Dan saya dalam sebulan ini saya ada 4 mendampingi sampai ke ranah hukum, itu saya ikutin. Jadi memastikan bahwa APH menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak ada lagi keraguan bahwa sesuatu ditutupi karena kekuasaan. Ini memang menjadi tanggung jawab. Jadi pendampingan itu sudah seperti itu. Kita tidak hanya LDP tapi pendampingan sampai ke penegak hukum, bahkan yang terakhir responsif, kolaboratif, implementatif. Artinya bahwa dalam menangani korban kekerasan, ini tidak hanya sampai menangkap pelakunya, kemudian ini direhab di rumah aman, tetapi yang terpenting adalah implementatif atau kelanjutannya. Bagaimana setelah dia mengalami kekerasan ini kepada kehidupan selanjutnya, keberfungsian sosialnya. Dia juga rata-rata nuwun sewu, ini dengan perekonomian menengah bawah, terluka satu itu terluka seluruh keluarganya, bahkan ekonominya pun ikut terluka. Nah sekarang yang tahun depan ke depan ini memang kita juga berpikir kepada pemulihan, tidak hanya pemulihan psikososial, kemudian juga merambah ke pemulihan di ekonomi. Kemudian yang penting adalah satu yang titik poin adalah ini kenapa kekerasan ini begitu menjadi trending topik. Ini sebetulnya satu sisi kita bersyukur bahwa perempuan ini sudah berani bicara. Perempuan berani bicara, mengungkap fakta, tidak takut, walaupun itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Dia, saya rasa dia pahlawan. Dia mengemukakan ini dengan tentunya dia dipanggil ke kepolisian, kemudian dia mengisi tanda tangan berita acara, menceritakan kembali apa yang terjadi. Tapi kalau dia tidak mengangkat ini, pelaku tidak dihukum. Kemudian orang yang lain tidak hati-hati terhadap perilaku-perilaku selanjutnya. Maka saya bilang ini luar biasa perempuan-perempuan ini yang bicara. Nah inilah yang kita kembangkan terus, perempuan bicara. Tetapi pemerintah pun harus siap seluruh lapisan hadir untuk melindungi dan menegakkan aturan-aturan dan membuat jera para pelakunya. Nah kembali lagi kepada ketahanan keluarga, bahwa kekerasan itu menurut data Simponi yang ada di Kementerian PPPA yang berasal dari Kapolta, bahwa persentase terbesar kekerasan itu berasal dari rumah tangga. Artinya bahwa kekuatan ketahanan keluarga dimulai dari rumah tangga. Organisasi-organisasi yang ada di desa kelurahan, RT, RW, mari kita merupakan gerakan kampanye, kita mengkampanyekan, sosialisasikan kepada orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, kepada lingkungan kita terlebih dahulu. Mungkin PR dari Bu Pinky saya sambut gembira, karena saya yakin Ibu dosen tidak akan meninggalkan muridnya sendirian dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Novi sudah menangkap PR-nya, dan saya bersama Wina dari medianya mencermati apakah Anda mengerjakan PR dengan baik dan benar. Terima kasih. Ya, tapi memang ya tidak cukup waktu. Mungkin ini menjadi pintu masuk untuk Global dan Mercury, karena saya sudah janjian sama beliau nanti tahun baru kita talk show di radio. Global juga mungkin bisa mengundang untuk bicara lebih banyak dengan pendengar-pendengar kami. Bu Is juga untuk mohon Mas waktunya Aldi, nanti. mohon maaf ya Ibu Pinky dan semua narasumber. Saya mohon maaf ini secara virtual. Saya sudah sediakan memang mau datang langsung, tetapi ternyata saya diundang oleh pusat untuk merayakan Hari Ibu yang di tempat kongres pertama di Jogja. Jadi ini saya ada di Jogja tapi nanti langsung balik nanti malam. Mohon maaf lahir batin. Baik, tapi nggak apa-apa. Bertahan dulu ya Bu Novi, karena saya harus memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ada di Pod Cafe bertanya. Silakan. Itu. Monggo. Monggo Ibu. Stop. Ngapunten namanya dulu ya Bu. Nanti soalnya mau dikirim ke Bu Novi nanti dapat hadiah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Heri Sri dari BK3S. Iya Bu. Pertanyaan saya mau saya sampaikan kepada Ibu Novi. Ya. Bu Novi. Iya Bu. Dulu saya ngundang penyenengan Mbak Novi, sekarang Bu Novi. Enggak apa-apa, Mbak juga enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa kok.
Gini, Bu Novi, ini mohon saya dari BK3S, nanti untuk, saya nggak akan ngintip tetapi saya akan meminta, nanti untuk program 2022 itu kita bisa berkolaborasi dengan BK3S. Mohon itu yang utama. Kemudian yang kedua, saya hanya tadi pagi membaca tadi pagi apa kemarin ya, koran yang kasusnya Novi Widyasari. Novia, Widyasari bukan Rahayu. Novi saya ya. Bukan, Novia Ya, Widyasari ya. Rahayu. Ya. Novia, Ya, yang di betul. Mojokerto itu ya. Ya, Novia, betul. Widyasari, ya. Widyasari Rahayu, ya. Almarhumah ya itu ya. Iya. Nah, Ya. itu bagaimana Ibu Novi sebagai Kepala Dinas DP3AK untuk menyikapi mungkin untuk selain menyikapi juga bagaimana solusi untuk yang lain-lain ke depannya. Tapi saya tadi belum tanya, Bu Pinky sudah menerangkan banyak ya. Mungkin tidak jauh dari itu Bu Novi sudah menyampaikan, tetapi sekarang saya hanya ingin bertanya untuk kasus ini aja. Terima kasih Bu Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu siapa, Bu? Bu Herisri. Ya, oke. Ada lagi yang lain sebelum saya harus break ke iklan? Oh, ditampung dulu pertanyaannya. Monggo Bu Isna. Dewi Kunti. Dewi Kuntinya Mbak Eka, mana Mbak Eka? Ini Dewi Kunti ya, sama Gareng ada. Monggo silakan. Matur nuwun. Saya akan ke Bu Novi. Saya ini aktif di BK3S, tapi juga saya dari HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas. Ya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara membentuk perlindungan untuk perempuan? Karena selama ini untuk disabilitas tidak tersentuh secara khusus. Nah, saya dulu guru di YPAC, banyak saya dengar dari murid-murid saya yang perempuan, terutama Grahita, itu mengalami pelecehan seksual dan tidak tertangani. Nah, oleh karena itu saya berkeinginan untuk membuat pik-pik itu di seluruh Jawa Timur yang ada HWDI-nya. Itu kira-kira caranya bagaimana Bu Novi? Matur nuwun. Artinya butuh anggaran toh ini? Ya. Loh, terus terang aja. Iya. Blok Kosuto aja, iya. Gitu toh ya? Iya, butuh anggaran. Bu Novi butuh anggaran loh. Caranya itu untuk membentuk itu bagaimana? Caranya membentuk ya. Ya, kalau sudah dibentuk ada anggarannya juga ada jalan kan. Oh, nggih. Baik, Bu Isna. Matur nuwun. Matur nuwun sangat Bu Isna. Nggih, monggo. Silakan. Barangkali saya ngapunten karena waktu satu lagi ya. Monggo silakan. Ya, yang lainnya dikasih goodie bag. Oh ya, oke. Pokoknya semua dapat hadiah kecuali saya sama Wina. Ya Allah. Monggo silakan. Mikrofon, Dok. Ya. Setelah ini kita iklan. Monggo silakan Ibu, nama? Terima kasih, nama saya Buzi. Ya, Bu Desi, monggo. Buzi. Siapa? Pardi, loh. Cewek kok namanya Pardi? Iya, Aziza, tapi biasa dipanggil Buzi. Oh, Buzi. Buzi, oh. Monggo Ibu Zi. Itu motor kalau suka model berarti buzinya rusak. Boleh. Baik, Buzi, Iya, ngapunten terima kasih. bercanda. Monggo. Iya, saya dari Pena Prajurit Aksara Sidoarjo, Bun. Jadi mungkin saya ini dengan teman-teman jauh dari Sidoarjo. Yang saya ingin menanyakan atau minta sesuatu motivasi apa? ya Minta dari apa? dari Mbak Sulisnya. Justru dari Mbak Sulis. Sulisnya. Iya, Mbak Sulis. Iya. Mbak Sulis minta dianterin. Nggak begini, saya cukup apa ya istilahnya, ya Allah itu loh gambaran wanita hebat. Nah, mungkin saya justru pengen sesuatu kata-kata motivasi dari Mbak Sulis untuk kami-kami yang ada di sini. Baik. Yang seperti itu. Jadi monggo Mbak Sulis silakan. Ya. Loh Bu, jangan Ibu yang ngatur, saya dulu karena kita ke iklan dulu. Ke iklan dulu ya Bu ya, ngapunten ya. Udah nanti langsung nodong ya. Kalau iklannya nggak keputer saya nggak gajian, ya. Baik, Win, kita ke iklan dulu ya. Nggak usah lah, Loh, langsung jangan. aja. Kita ke iklan dulu. Ya udah kita ke iklan dulu. Kita berikan tepuk tangan untuk Terima kasih. kita semua ya.
Oke, kita sampai di sesi terakhir. Mari kita mulai dengan tepuk tangan lagi. Tetap dulu, semangat terima kita kasih. semuanya. Semangat. Win, kita ke Bu Novi lagi. Dan oh iya. Oh ya benar, Bu Zi dapat bingkisan, yang sudah nanya juga tadi dapat bingkisan. Terima kasih kepada sponsor kita hari ini, More Life sama Altara ya. Terima kasih, tepuk tangan yang mana dong? Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih sekali More lagi untuk Life, More Life dan Altara ya. Yang sudah menyediakan goodie bag untuk para penanya. Para penanya, begitu. Sayang waktunya tidak cukup untuk itu, tapi kita ke Bu Novi dan nanti Bu Novi kita minta closing statement kemudian lanjut dengan narasumber yang ada di Pod Pertanyaan Cafe. pertama tadi ya. Ya, oke. Bu Novi. Kasus Novia Widiasari ya. Halo Bu Novi. Ya. Silakan. Ada tadi dari Ibu Herisri ya, betul ya? Ya, itu pertanyaan. Kemudian dari Bu Isna tadi soal membentuk apa Bu? Pertahanan perlindungan perempuan. Oke, silakan. Bu Novi pasti disabilitas. sudah mencatat deh tadi. Silakan Bu Novi. Ya, terima kasih responnya luar biasa dari ibu-ibu yang luar biasa pula ini. Tentunya segala masukan ini, pertanyaan ini sekaligus masukan buat kami untuk peningkatan program di tahun-tahun ke depan. Yang pertama tentang kasus Novia. Pada saat mencuat di media, kalau tidak salah 4 Desember, itu kami langsung ke Mojokerto dan kami melakukan asesmen ya sampai sejauh mana kronologi dari Mbak Novia ini. Dan satu aja kesimpulannya bahwa Mbak Novia ini memang hubungannya adalah suka sama suka ya. Tetapi memang dia mendapat perlakuan yang tidak benar, kemudian dia tidak mendapat solusi yang menurut dia pas gitu ya. Tetapi memang kita sekarang pelaku sudah biarkan ini sudah menjadi bagian dari aparat penegak hukum, dan memang kita juga mungkin ada pengacara-pengacara dari Mbak Novia juga mengawal bahwa tentunya sudah hukum alam, yang bersalah ya dihukum seberat-beratnya memang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, dari kasus Mbak Novia ini bahwasanya kembali kepada ketahanan keluarga, kembali kepada kekuatan komunikasi antar keluarga. Sebetulnya sebelum dia curhat kepada teman-temannya, pintu pertama curhat terbaik itu adalah memang keluarga. Nah, tentunya ini yang harus kita sosialisasikan kepada semua saja. Saya rasa tidak mau anak putri dan anak putra, sekarang semua memiliki potensi yang sama untuk bisa melakukan perilaku menyimpang, karena harusnya digitalisasi, harusnya modernisasi. Bahwasanya sesibuk apapun inilah perlu pemberdayaan perempuan dalam hal ini
bahwa sesibuk apapun tugas berat dari seorang ibu adalah memantau perkembangan anak-anaknya, baik perkembangan pendidikan, perkembangan agama, dan perkembangan sosialnya, dengan siapa dia bergaul. Tetapi yang tadi disampaikan Bu Pinky, memang ibu berperan lebih besar karena mungkin lebih dekat dengan anak-anaknya, tetapi ayahnya pun ini tidak luput dari harus bekerja sama. Dari kembali kami mengajak dengan asas peristiwa Novia ini bahwa kita kembalikan kepada semua keluarga yang memiliki putra-putrinya harap menjaga pergaulannya, memastikan bergaulnya dengan siapa, perubahan bentuk badan dan sebagainya itu menjadi catatan kita harus waspada sebelum terutama pencegahan itu tadi yang harus kita lakukan. Karena sekarang arus informasi lebih besar daripada arus pengawasan orang tua. Itu yang kasus Novia. Terus kasus yang disabilitas, baru saja tadi pagi kita webinar dengan kelompok-kelompok peduli disabilitas. Ini kembali ini Bu Pinky, dosen saya. Ini PR ternyata bahwa kita memang diperlukan ada perlakuan-perlakuan khusus ketika korban itu adalah disabilitas. Teman kita yang mungkin tidak mampu berbicara secara kita itu perlu pendampingan bahasa isyarat. Nah tentunya memang saya harapkan bahwa disabilitas memang sekarang bisa menjadi objek dari perlakuan-perlakuan ini. Tetapi saya rasa gender ini kan tidak hanya perempuan, anak dalam tanda kutip dalam kehidupan yang biasa, tetapi disabilitas, lansia itu juga menjadi garapan responsif gender kami. Bahkan kami berharap bahwa disabilitas ini adalah tidak hanya menjadi objek tetapi subjek, karena mereka memerlukan teman yang sekufunya ya, artinya ketika dia curhat dengan teman sesama penderita ini mungkin lebih pas ya. Tetapi ini juga PR dan tentunya penggiat pengamat disabilitas bisa bersama-sama dengan kita responsif terhadap disabilitas. Kita banyak PR, jangankan terhadap disabilitas yang berhadapan hukum, terhadap sarana transportasi umum pun ini harus digiatkan. Belum semua beresponsif untuk disabilitas. Kemudian masalah anggaran untuk kegiatan di P3AK ini nun sewu memang bukan OPD yang bisa memberikan bantuan sosial, bisa memberikan program-program dengan mudah. Memang kita lebih kepada mengajak teman-teman semua untuk sosialisasi bareng, giat bareng, dan mungkin kita bisa memanfaatkan organisasi-organisasi dalam negeri, luar negeri, atau CSR, itu kita yang akan giatkan dengan jejaring kita. Saya rasa itu Mas Aldi dari kami di P3AK. Baik, tapi ya Bu Isna intinya adalah Bu Novi siap menjadi leading sektor, nanti tinggal kalau ada tubruk-tubrukan pertanyaannya sampaikan ke beliau. Closing statement Bu Novi. Sebelum saya harus berpindah ke narasumber yang lain. Apa closing statement Anda untuk talk show kita sore hari ini? Silakan Bu Novi. Sesuai dengan tema yang diambil, Ibu Berdaya Indonesia Tangguh dan Tumbuh atau Indonesia Jaya. Mari kita mulai berdayakan fungsi kita, peran kita, dimulai dari tempat kita berada, di keluarga ini karena memang kodrati kita seperti itu, kemudian di lingkungan kita terdekat, tetangga, masyarakat, dan mari kita berperan lebih kepada masyarakat ketika kita memiliki potensi dan memiliki kemampuan lebih, karena negara sebetulnya sudah hadir, sudah memberikan gender kepada kita. Mari kita manfaatkan kesempatan itu sebesar-besarnya, dan para kaum pria dan para semuanya saja dukung semua perempuan-perempuan hebat di Jawa Timur. Insya Allah semua permasalahan akan reda dengan sendirinya, dimulai dari keluarga. Baik. Terima kasih. Restu Novi Widiani, Kepala DP3AK Jawa Timur, matur nuwun waktunya. Terima kasih Bu Novi. Selamat berkegiatan di Jogja. Jangan lupa oleh-olehnya kirim ke Citandui 14 ya. Bu Novi terima kasih ya. Terima kasih Bu Novi. Sudah menghilang. Ditutup. Nanti oleh-olehnya saya WA saja. Jangan lupa oleh-olehnya. Gitu ya. Baik, Win silakan. Masih di sini. Masih ya. Baik, selamat berkegiatan di Jogja. Jangan lupa oleh-olehnya. Saya dan teman-teman ada di Citandui 14. Kita tunggu. Terima kasih Bu Novi. Monggo silakan kalau mau lanjut. Saya break. Terima kasih untuk waktunya. Salam sehat Bu Novi dan keluarga. Sukses selalu ya. Oke, selamat sore. Baik, silakan Win. Closing statementnya Pak Ibu Pinky dulu atau? Boleh.
Boleh? Ibu Pinky dulu, Iya. urut. Terima kasih Mas Aldi dan Mbak Wina dan Bapak Ibu sekalian. Kita di ujung akhir dari acara ini dan saya ingin menitipkan kembali bahwa apa yang kita bicarakan tadi harus menjadi kepedulian kita bersama, bahwa mari kita membangun gerakan untuk membangun masyarakat yang berdaya, laki-laki maupun perempuan dalam satu masyarakat yang berkeadilan gender, yang tentu sangat harus meninggalkan berbagai bentuk kekerasan yang sekarang masih marak terjadi. Mari kita bersama-sama stop kekerasan dalam berbagai bentuk apapun terhadap siapapun, apakah kepada anak-anak, perempuan, lansia maupun mereka yang disabilitas. Jadi jadilah kita menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang berbudaya, yang saling membagi kasih sayang dalam kebaikan, karena negara ini akan maju kalau kita semua menggunakan akal sehat kita membangun negara yang berkeadilan dan kesetaraan gender. Terima kasih. Terima kasih. Ketua BK3S Jawa Timur, Pinky Saptandari. Kita kenapa itu di kode nanti akan ada yang nyanyi. Ada yang nyanyi, PPA. Benar. Lagunya apa? Rahasia, jangan disebutkan. Ya. Sekarang kita ke Ibu Iis Hendro Gunawan. Closing statement-nya Bu, monggo. Dari ibunya Dharma Moga-moga Wanita. ini bukan yang pertama dan terakhir, ini menjadi pertama dan selanjutnya Ibu akan lebih banyak datang ke Saya kami. bismillah lagi nih, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi menutup serangkaian dengan alhamdulillah juga, saya melihat bahwasannya pemberdayaan itu adalah hak dan kewajiban. Kita berkewajiban saling memberdayakan dan kita punya hak untuk diberdayakan. Ketika kita berdaya, kita memiliki kekuatan baik itu secara keuangan, fisik maupun mental, maka kita akan menutup semua celah yang bisa membuat kekerasan, kejahatan ataupun sebanyak yang terbuka di lingkungan kita, bahwasanya semakin gampang untuk menjatuhkan seseorang dari segala sisi, karena apapun itu kadang atas nama pribadi, maksudnya atas nama kepentingan orang per orang akan menjatuhkan orang lain satu sama lain, saling menjatuhkan. Tetapi kalau kita berdaya, maka kita menutup celah itu dan kita bisa mengamankan diri kita dari segala bentuk penindasan, baik secara mental, fisik maupun secara finansial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, luar biasa. Dan last but not least, ini yang ditunggu-tunggu, Mbak Sulis. Mbak Sulis. Beri kami penguatan, kasih kami inspirasi supaya menjadi motivasi supaya kami bisa sehebat panjenengan. Kalau sambil berdiri boleh, kalau mau jingkrak-jingkrak sama saya, ayo silakan berdiri. Saya yang bagian hore gitu, boleh, monggo silakan. Tambah gak iso ngomong. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di sini. Saya sebagai seorang ibu untuk memotivasi semua ibu yang ada di sini dan dimanapun berada, tetap semangat buat keluarga demi masa depan anak-anak kita. Semoga kita menjadi yang terbaik buat mereka. Baik, boleh Mas Aldi, boleh nggak saya memaknai apa yang disampaikan pesan beliau? Boleh, boleh. Jadi beliau ini, Mbak Sulis, ini merupakan contoh perempuan yang mempunyai otonomi. Otonomi pengambilan keputusan, otonomi mobilitas, dan otonomi ekonomi. Kompleks sudah ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk perempuan yang menjadi personifikasi dari ibu berdaya kita sore hari ini, luar biasa. Terima kasih Mbak Sulis. Terima kasih sehat Mbak terus, Sulis, sehat terus. Rezekinya banyak dan Tadi pas ditanya Bu Zi, saya jawab apa ini Mbak gitu katanya.
Saya nggak bisa ngomong, Mbak. Iya, padahal ya bisa ngomong loh. Padahal dia bisa ngomong. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan sekarang kita harus segera mengakhiri karena waktu juga. Tapi matur nuwun Bu Pinky, Bu Isendro. Mudah-mudahan ini bukan kali yang pertama dan terakhir. Nanti akan lebih sering ke Citandui ya Bu ya. Matur nuwun. Mbak Zulis juga sukses. Ya. Dan kita akan ikuti seremonial untuk penyerahan Cendramata. Goodie bag bagi para narasumber. Silakan Pak Edward mewakili Mercury Media Group untuk menyerahkan kepada para narasumber. Para narasumber kita sore hari ini. Ini kok sudah dipegang? Bentar. Untuk narasumber mana ya? Ini. Kasih ke Pak Edward. Kasih ke Pak Edward. Loh ini loh. Nah. Ya. Baik, terima kasih diserahkan dan Bu Pinky. apa difoto satu-satu. Iya, berfoto satu-satu ya mungkin ya. Ya. Dulu. Ada foto bom. Lagi ulang, yuk. Ulang. 1, 2. Pinky. Kayak namanya. Baik, terima kasih juga Bu. Untuk pendukung acara kita ya. Ya betul. Sore dari hari More ini. Life ya. Sponsor kita sore hari ini ada mana aja? More Life, kemudian ada Altara, More Life untuk segala kebutuhan More Life solusinya dan Altara pusat perlengkapan dan busana muslim. Ya, baik. sekarang kita terima kasih. Foto dulu Bu Is. Bu Is Hendro Gunawan. Mohon terima mengambil kasih. tempat, jangan umpel-umpelan. Ayo Bu Pinky pindah dulu, pindah. Ya nah, gitu. Digusa. Baik, sabar dulu satu-satu. Ya. Oke, sudah. Terima kasih Bu Is. Terima kasih. Kemudian Mbak silakan Sulis. Mbak Sulis ke Ya, depan. boleh. Ya, oke. Terima kasih kehadiran dan Terima kasih. semangatnya sore hari ini ya Mbak Luar Sulis. biasa. Berbagi semangat sama Awas kita kena semua. baduknya anaknya Mbak Sulis. Ya, kalau kena baduknya sendiri enggak apa-apa, kalau kena baduknya Ya, anaknya. berfoto diambil gambarnya. 1. Baik. Ya, terima kasih banyak Terima Pak kasih, Edward. Pak Edward. Mohon silakan Ya. kembali ke tempat. Dan Terima kasih. adakah pesanan-pesanan sebelum saya mengakhiri dari teman-teman? Sebelum nanti ada sebelum nanti performance kita ya, akan sebelum ada performance ikuti performance dari PPA, yo. PPA ya, teman-teman dari PPA Sidoarjo. Wah, ini bagi-bagi apa lagi nih? Oh ya. Lo kok dibawa pulang lagi? Oh enggak ya? Oh iya benar, Oh, iya. busana serasinya sekarang mau diumumkan. Sabar dulu Ibu. teman-teman PPA. Nanti Atau, kita akan sambil persiapan mungkin ya teman-teman dari PPA apa sudah siap? Oh sudah. ya. Oke, tapi untuk teman-teman di radio silakan kembali dengan siaran masing-masing ya. Wid. Yeah. Oh iya, kita terima kasih. tutup sampai di sini. Saya Aldi. Saya siaran. Enggak. Saya Wina. Ya, untuk para pendengar sahabat Mercury dan Iya, sobat dan global. Sobat Global, terima kasih. Nanti stay tune terus, acaranya masih lanjut ya. Oke, baik kita balik ke stage kita ini. Iya. Sekarang acara penyerahan baju serasi terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Silakan dari Mbak BK Yayan. 3S. Ini sampaikan sendiri. Saya Oh, enggak iya. bisa ngomong. Loh, nggak bisa ngomong. Loh, enggak, maksudnya kontraknya sudah berakhir. Ini jurinya kayaknya yang tadi mystery judge ya. Iya bener ya jurinya ya. Ya, Wah. Mbak Yayan jurinya. Ternyata. Aku oleh Kak. Kalender nih kayaknya. Kalau ngomong ke dewe. Ini monggo. Yang pertama untuk moderatornya. Untuk isinya Wina. Woi, Wina. Oke, terima kasih. Dress code kita kali ini adalah kebaya busana nasional. Baik, silakan Oke. untuk para peserta. Recording stopped.
Indonesia maju. Hidup hanya sekali, janganlah disia-siakan, terus berjalan tanpa henti. Namun bila resah datang, dekap dia di pelukan, terus ajarkan cinta dan kasih sayang. Goresan ini adalah kehidupan, perjalanan bagai roda berputar. Kebahagiaan tak akan datang sendiri, namun dia akan datang bila hati selalu berbunga. Manusia diciptakan itu sempurna, derajatnya sama. Setiap jiwa kan diuji tanpa kecuali, tak pernah menunggu siap tidaknya dirimu. Begitulah hidup, harus tegar dijalani. Janganlah menyerah, karena kau tak sendiri. Lihat sekitar kita, nikmati segala yang ada. Jangan lupa peduli dengan berbagi, kau akan mengerti. Telah jauh ku berjalan, harungi kehidupan, merendah setiap rencana, meraih impian. Jadilah kau mutiara yang selalu bersinar, dengan warnanya tak akan pudar, dengan warnanya tak akan pudar. Selanjutnya, iya, lagu terakhir. Jangan katakan kau tak bisa, jangan katakan kau tak mampu. Kisah-kisahmu itu tuliskan, jangan ragu. Teruslah, teruslah mencoba. Tak ada yang tak mungkin jika kau terus ingin memberi makna pada yang lain. Hidup hanya sekali, tolong buatlah berarti. Gagal coba
Terima kasih. Terima kasih teman-teman dari Pena Perajut Aksara, benar ya, dari Sidoarjo. Terima kasih lagunya dan kata-katanya menginspirasi sekali, bagus sekali lagunya. Nah, dengan berakhirnya penampilan dari Mas Aldi, dengan berakhirnya penampilan dari teman-teman Pena Perajut Aksara, berakhir juga acara kita hari ini. Terima kasih undangan yang telah hadir sore hari ini. Semoga acara Talk show spesial Hari Ibu-Ibu Berjaya kali ini bermanfaat buat semua yang hadir di sini. Bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau acara foto. Siapa aja tadi? Ibu Pinky dengan Ibu